saya kemarin habis saya betulin ternyata error lagi. Oke teman-teman, aduh, gimana tutornya Ahmad? Nah. Jadi teman-teman, kenapa di malam Jumat ini saya streaming, karena hanya ingin sharing saja bahwa kebetulan tuton saya 4 mata kuliah itu sudah selesai semua dari hari Rabu kemarin ya. Karena seperti sharing saya di video saya sebelumnya, ketika hari pertama, hari Senin itu saya melakukan absensi dan mendownload semua soal diskusi, dan hari Selasa itu biasanya saya cari belajar sambil cari jawabannya. Nanti Rabu itu jika punya kesempatan untuk mengupload jawaban diskusi, kita upload. Nah, kebetulan dari 4 mata kuliah yang sudah saya ambil di semester ini, sebenarnya ada 6 mata kuliah, cuma yang 2 itu enggak ada. Yang 2 itu tugas akhir dan karil. Dari 4 mata kuliah itu sudah selesai semua saya, dan ada 2 mata kuliah yang sudah dinilai. Itu mungkin tutornya ya cukup rajin dan cukup antusias juga untuk memberikan nilai kepada mahasiswa. Ada 2 mata kuliah yang sudah dinilai, dan puji Tuhan ya, alhamdulillah itu mendapatkan 100 dua-duanya. Saya nggak tahu jawaban saya itu benar atau nggak salah. Saya menjawabnya memang bersumber dari buku modul yang sudah saya pelajari, dan saya tambah-tambah dengan berbagai informasi yang sudah saya dapat. Seperti itu. Ini hanya sharing saja ya. Jadi untuk mengatur manajer waktu yang mungkin mahasiswa baru banyak kan kesulitan dengan mengatur waktu itu. Waktu belajar, waktu mengenai diskusi, apalagi nanti di sesi ketiga itu ada tugas, itu lebih ribet lagi. Nah, biasanya mengapa saya percepat, ini hari Kamis saya sudah selesai, berarti hari Jumat, Sabtu, Minggu masih ada 3 hari lagi. Itu saya pergunakan untuk membaca materi yang akan muncul di tuton di sesi kedua. Biasanya seperti itu. Karena saya juga bekerja. Wah, mantap Mas, dapat 100, saya baru PTH nilainya. Hubungan internasional ini. Saya nggak tahu Mas juga ini dapat 100 semua. Dua-duanya lagi. Saya juga heran. Biasanya memang paling mentok itu biasanya kalau diskusi itu paling 90, 95. Tapi ini dapat 100. Tapi teman-teman, ini hanya sharing saya juga ya. Kak Ahmad, mahasiswa baru, jika mahasiswa baru ya, berapapun nilai yang ada di tuton, itu nanti akan tidak berpengaruh apa-apa ke dalam nilai UAS jika nilai UASnya itu rendah. Rendah dalam arti di bawah 30% dari nilai UAS. Kalau nilai UASnya itu di atas 30%, nilai tuton yang teman-teman dapatkan itu nanti bisa ditambahkan. Tapi kalau di bawah 30%, baik teman-teman itu nilainya nanti 100, 90 dan sebagainya, itu percuma, tidak akan dikontribusikan. Saya sebenarnya juga ngantuk terus capek. Tadi jam berapa ya? Jam 8 baru pulang sampai rumah, mandi, makan. Karena biasanya hari Kamis, Jumat itu saya pulang malam. Pada intinya ini sebagai gambaran saja, memang kita harus bisa mengatur waktu sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita merubah. Kalau merubah nanti takutnya kebiasaan teman-teman setelah pulang kerja itu nanti terbengkelai ya. Kalau bisa jangan rubah, tapi teman-teman coba memanfaatkan waktu-waktu di mana itu teman-teman itu bisa pulang
misalnya kerja ya, bisa pulang agak lebih awal dari biasanya. Dan biasanya kayak saya tuh Rabu, Kamis, Jumat 3 hari itu saya pulang malam terus biasanya. Sampai rumah tuh jam 8 itu lumayan capek. Dan kadang mau buka buku aja males banget. Ada yang hadir lagi kah? 2 orang. Baru 2 orang. Siapa satu lagi ya? Terima kasih Kak Ahmad sudah hadir di sini. Kesulitan di mana Kak Ahmad? Biasanya semester 1 ini kesulitan sebenarnya masih takut. Nah, itunya sebenarnya rasanya takut doang sih sebenarnya. Takut karena belum terbiasa. Nanti kalau udah terbiasa ya begitulah kuliah UT yang pembelajarannya jarak jauh. Saya juga masih ada satu mata kuliah yang bingung, itu bukan tapi bukan mata kuliah, tapi ini karya ilmiah. Ini juga hal pertama bagi saya. Saya juga masih belajar tentang karil. Kemarin juga ada pembimbingan dari kaprodi saya. Rahmat ini prodi apa ya? Apakah ada pembimbingan dari kaprodi? Nah, kalau di prodi saya itu ada pembimbingan dari prodi sebelum tuton itu dimulai, ada pembimbingan. Jadi kayak penyampaian visi misi, cara belajar dan sebagainya itu di kaprodi saya selalu membuat itu. Oh iya, sip Mas sudah memahami. Untuk pengambilan materi UAS itu ya sebenarnya satu buku ini Kak, satu buku ini. Satu buku ini pengambilan materi UASnya. Cuma kan eh, soal itu pilihan ganda ya. Kalau UTM ya, ujian tatap muka itu pilihan ganda. Belajar saja latihan-latihan soal yang ada di buku ini, kemudian ada di buku apa ya dia satu lagi gitu, di RPV itu ada, pokoknya intinya latihan soal di tuton ada soal latihan pilihan ganda Kak, itu dipelajari juga, biasanya muncul dari situ walaupun nggak banyak tapi ada lah. Wis mantap Kak Ahmad, ikut OSMB, ikut PKBJJ, ikut workshop. Nah itu kan umum, biasanya dari UPPC kan, UPPC itu. Biasanya dari UPPC kalau kalau di prodi saya dari ininya dari prodinya, dari kaprodinya mengadakan pertemuan tatap muka bersama mahasiswi teknologi pendidikan, karena prodi saya teknologi pendidikan. Baru kemarin saya itu. UT mana Kak Ahmad? Samarinda. Saya punya prodi TP juga, itu di Samarinda. Sama semesternya sama kayaknya. Sekarang ini juga TAP deh kalau nggak salah Karil. Banyak TP di luar Jawa di Samarinda. Belum pernah sih ikut tuweb. Tuweb itu biasanya kalau misalnya kakak itu mengambil non sipas ya. Non sipas itu tuwebnya itu di mata kuliah berpraktek atau mungkin ada nanti biasanya khusus yang disediakan oleh tutor. Jadi ini bukan murni layanan dari UT ya, tapi biasanya tutor itu kadang menawarkan, siapa ayo belajar bareng tuh biasanya ya.
Tapi nggak semua tutor begitu juga. Tapi kalau mata kuliah berpraktek itu biasanya ada webnya. Web dari oh ya, nggak ada ya. Kalau hanya prodi teknologi pendidikan yang ada itu ya. Di prodi teknologi pendidikan tuh selalu ada setiap tahun. Setiap semester. Bahkan kita itu ada WA group yang itu ada kaprodi, ada dosen-dosen intinya UT, ada mahasiswa UT di seluruh Indonesia. Enaknya di prodi teknologi kan adalah seperti itu. Jadi komunikasi antara mahasiswa, dosen-dosen intinya UT, kaprodi dan sebagainya itu selalu terjalin komunikasi di WA group. Mungkin saya kurang info mas. Ya mungkin juga sih, karena juga kayak prodi teknologi pendidikan tuh mahasiswanya sekarang total ya itu 1.400 ya. Yang di WA group itu cuma 500 atau 600 itu di WA group. Yang lain juga mungkin belum tahu juga, apalagi di yang mereka kurang aktif mencari informasi. Ngomongin apa nih? Udah tebal, gede bukunya segini tuh tebalnya. Oh. Ini mata kuliah perilaku organisasi, bukunya segini juga. Apalagi saya tuh tipenya malas membaca yang lama, itu paling males. Paling pakai teknik skimming aja. Kira-kira yang ini mah saya baca. Sambil iseng begini, kadang sambil nonton YouTube yang lain, baca. Ini juga sambil melihat tuton. Situs LMS yang ini ya, bentar. LMS UT. Yang alamatnya ini kak ya, alamatnya lms.ut.ac.id ya kak ya. Nah, itu biasanya untuk prodi PGSD sama PG PAUD kak. Untuk prodi yang lain itu biasanya nggak menggunakan itu.
cukup Tuton, TMK, seperti itu. Enggak menggunakan ini, Kak. Ini biasanya memang untuk PGSD dan PG PAUD nih. Soalnya teman saya di PG PAUD itu juga menggunakan ini, menggunakan LMS ini. Intinya jika teman-teman itu tidak bisa login di ini, berarti memang tidak punya akses, berarti kita tidak menggunakan aplikasi ini. Seperti itu, Kak. Saya juga dari semester 1 sampai saat ini semester 8 juga nggak pernah pakai ini, karena dari kebijakan tapi dari mata kuliah kita itu tidak menggunakan ini. Tadi administrasi bisnis. Iya, diarahkan ke ini si layar. Tapi memang itu Kak, kita nggak bisa menggunakan ini bukan karena kita harus masuk, sebenarnya nggak harus masuk juga. Ini kita nggak punya akses ke sini. Kalau nggak punya akses berarti kita tidak menggunakan ini itu untuk perkuliahannya. Mau print sertifikat OSMB dan PVC Mas, soalnya di sini kemarin OSMB-nya pakai LMS. Sebentar untuk Kakak login pakai apa? Coba pakai akun Microsoft Office 365, bisa nggak? Nah, memang apa namanya, setiap UPBJUT itu kan hal seperti ini kan berbeda-beda, Kak. Ini bisa saya masuk, Kak, pakai Office. Saya masuk bisa nih pakai Office 365. Webnya jadi silayar.ut.ac.id. Nah, saya bisa masuk kok. Pakai akun Office 365. Sudah Mas, tapi dashboard kosong jadi dashboardnya kosong. Ganti password juga kosong. Oh. Iya, sama aja kosong. Tapi emang arahan dari UT-nya suruh download di sini, Kak. Memang setiap UBJ UT itu beda-beda sih kalau di Soalnya kalau pengambilan sertifikat itu kan biasanya diserahkan ke masing UPBJJ UT masing-masing. Nah, caranya biasanya berbeda-beda. Kalau di UT Jakarta itu ya melalui webnya UT Jakarta, kalau UT Jakarta. Kalau UT-UT yang lain kadang kurang tahu juga ya, karena ini sifatnya kan udah masing-masing UT ya, bukan lagi pusat.
Sebenarnya tanyakan ke UPJ UT, Kak. Kalau Halo UT kan ke pusat ya. Jadi USMB itu kan diserahkan ke masing-masing UT. Kecuali sertifikat akreditasi ya, itu ke UPJ, ke UT pusat. Kalau UT Jakarta nih, contohnya UT Jakarta itu disuruh masuk ke webnya UT Jakarta, nanti di situ ada link dan diklik, itu UT Jakarta. Wah lama mas kalau tidak ada kenalan Pokja. Di informasi di IG-nya UT Samarinda atau mungkin webnya UT Samarinda nggak ada ya? UT Samarinda. UT Samarinda. Ya nggak ada informasi di webnya UT Jakarta, di UT Samarinda. Berarti kita yang harus respect ya kak. Yang nggak tahu ya, saya nggak bisa membicarakan UT yang lain ya. Kalau yang ranahnya UT itu, kalau di UT Jakarta sih, apapun informasi yang terupdate itu selalu terupdate di IG-nya. Tapi kalau nggak tahu ya UT yang lain. Dan lupakan aja mas. Siap mas. Bisik-bisik. Sertifikat. Gak apa-apa mas. Kita sharing aja. Kak Ahmad Kusworo. Selamat malam mas. Ya. Kok aku absen kehadiran tapi nilai nggak ada pak. Coba diulang sampai 3 kali coba. Seharusnya ada nilai 3 di itunya. Ada nilai 3 di apa namanya? Di daftar nilai, di nilai-nilai itu nanti muncul angka 3. Jika teman-teman itu sudah absen, itu mendapatkan nilai poinnya 3. Iya, saya juga gemetar ngetik mas. Nggak usah gemetar mas, nggak apa-apa, kita kan sharing. Resikonya kuliah di UT kan kalau kita nggak berbagi informasi sama mahasiswa kadang repot juga. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan data diri itu kita harus respect ke UT. Tapi kalau cuma untuk perkuliahan dan sebagainya sih mending sharing sama teman-teman aja sih. Iya sama kayak temenku absen tutor nggak nilainya percobaan sampai 9 bulan lebih tapi tetap nggak ada nilainya. 9 bulan lebih itu gimana ngetiknya mas? Dedet. Mata kuliah apa ya?
Tapi memang ini di luar ini ya, di luar apa namanya, di luar itu kan Tuton itu kan menggunakan LMS tuh, kayaknya LMS model ya. Mungkin ya, mungkin yang melakukan desain desain Tuton itu di LMS di Learning Management System yang pakai itu pakai model itu belum disetting, bisa bisa jadi mungkin belum dikasih grade-nya berapa, mungkin bisa jadi ya. Salah satu caranya adalah kita menghubungi, kalau Halo UT itu udah paling mentok sebenarnya. Kalau kembali ke prodi saya, kalau ke prodi saya yaitu menghubungi ke prodi saya, mungkin bagian teknisnya yang ya, membuat desainnya. Kebetulan lagi di yang mendesain dari Tuton ini, atau mungkin desainernya dari Tuton ini, salah satunya di dosen saya kebetulan. Jadi ketika kita ada masalah ini kok nggak muncul, atau mungkin deadline-nya itu tanggalnya salah, seharusnya kita untuk mengupload diskusi itu seharusnya belum belum masa waktunya selesai, tapi di situ sudah nggak bisa. Nah, kita ngomong saja, nanti ternyata tanggalnya salah, dalam desain itu salah. Takutnya yang absensi belum nggak ada nilainya itu seperti itu di desainnya Tuton, di orang UT-nya sana itu belum menginput grade-nya. Karena itu kan menginput grade atau mungkin nilai dan sebagainya itu kan berdasarkan mata kuliahnya, setiap mata kuliah, bukan all mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu sendiri-sendiri. Padahal itu masalahnya itu otomatis ya, bukan bukan tutor yang menilai. Kalau absensi itu otomatis sistem. Jadi mungkin pas desainnya itu, desain tutor itu mungkin lupa, belum diaktifkan, atau mungkin belum diinput, bisa saja seperti itu. Karena kebetulan untuk Tutan ini yang pakai LMS model ini, kebetulan ada mata kuliah di Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi sedikit banyak saya tahu cara mendesainnya, cara membuatnya itu, tahu lah di dalamnya seperti apa. Diulang 16 kali. Aduh, ini berapa orang yang gabung ya? Mas Tab itu ada, Mas Tab itu apa ada pada semester apa, dan Tab masih kurang paham. Oke, nah ini pertanyaan menarik nih. Oke, TAP itu kan tugas akhir program, adanya di semester akhir. Jika kakak itu nanti semester 7 sudah bisa mengambil TAP, itu ya berarti di semester 7. Kalau di semester 8 sudah bisa mengambil TAP, ya berarti di semester 8. Intinya itu di semester akhir, karena untuk syarat mengambil TAP itu harus menempuh 130 SKS ya di prodi saya ya. Salah, 125 SKS. Di prodi saya 125 SKS syaratnya kita bisa mengambil TAP. Tapi kalau mungkin prodi-prodi yang lain, siapa nggak tahu juga sama atau enggak. Tapi memang rata-rata kebanyakan memang 120 atau mungkin 130 bagi yang SKS-nya total itu 144. Jadi TAP itu di akhir ya kak ya, tugas akhir program namanya. Dan itu berdampingan dengan karya ilmiah. Kita meregistrasikan TAP, otomatis nanti karya itu mengikuti. Perbedaan TAP dan karya, dua itu saja yang masih kurang. Perbedaan TAP itu kan tugas akhir program. Nah itu nanti kita tes seperti UAS,
tapi materinya itu dari 5 mata kuliah pendukung yang ada di prodi tersebut. Biasanya di buku katalog ada Kak, mata kuliah pendukung TAP. Nah, di katalog itu ada. Kalau di prodi saya itu ada 5 mata kuliah pendukung TAP, nanti materinya dari situ. Itu soalnya bentuknya esai, tulis tangan, durasi waktunya itu 3 jam. Itu yang informasi yang saya dapat ya, bimbingan-bimbingan itu. Durasi 3 jam kita nulis berbasis kajian ya. Berbasis kajian itu artinya apa prodi apa nih, tujuan dari prodi ini apa. Kita membuat mungkin kalau 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 di prodi teknik pendidikan mungkin membuat media pembelajaran, mengemas sistem pembelajaran, membuat pelatihan dan sebagainya. Tapi nanti berbentuknya itu adalah tulisan tangan. Kalau TAP. Tapi kalau karil itu karya ilmiah ya seperti ini Kak, seperti laporan. Kalau SMA itu kan ada laporan, misalnya laporan praktikum atau apa, karya ilmiah. Bedanya itu. Jadi karil itu lebih ke kita penelitian, tapi kalau TAP itu tes. Nah, TAP IC open book kah Mas? Nah, ini lagi bedanya setiap prodi Kak. Kalau di prodi saya tidak open book, tapi kalau kemarin manajemen teman saya itu open book. Jadi ketentuan itu setiap prodi itu berbeda-beda. Kemarin ada juga yang prodi apa itu ya, itu ada yang open book. Tapi kalau di prodi saya teknologi kan tidak boleh membuka buku. Jadi ketentuan itu ada di setiap prodi. Dan mungkin setiap semesternya itu berbeda-beda. Jadi TAP itu nanti kita datang ke suatu tempat masalahnya, bukan di rumah. Gimana Kak Ahmad? Sudah bisa membedakan ya TAP sama itu? Betul, TAP itu kita yang ditentukan oleh UT. Kita di mana nih? TAP itu tugas akhir program. Jadi sebenarnya kayak ini Kak, kayak misalnya tugas itu kita dikasih suatu masalah nih. Misalnya kenapa karyawan ini kurang rajin. Nah, kita dikasih soal untuk hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk biar karyawan ini menjadi rajin ya. Nah, nanti itu program-program ini ditulis tangan sesuai dengan mata kuliah dengan prodi kita, sesuai dengan mata kuliah pendukung tadi. Seperti itu. Misalnya si karyawan si A itu kurang rajin nih, berarti harus dikasih sebuah pelatihan. Nah, dari dalam pelatihan itu kan kita harus menyusun sebuah program, menyusun sumber yang materi yang harus dikasih apa itu kan ditulis tangan. Itu yang informasi yang saya dapat ya kayak. Dan itu biasanya nanti di sebelum TAP itu dikasih informasi dari masing-masing prodi. Sama-sama Kak Ahmad. Walaupun saya belum TAP belum karil, tapi saya dari semester 2 3 itu sudah mempelajari, oh ternyata TAP itu seperti ini, karil itu seperti ini. Cuma nanti untuk karil aja saya masih ini Kak, masih belum terpikirkan mau ngambil jenis kajiannya apa, metodenya apa, belum sampai sekarang belum saya. Ya intinya juga kita harus banyak bertanya sih Kak, bertanya sama teman-teman atau kakak-kakak kita lah, kakak kita, kakak kelas kita. Paling tidak sama kakak kelas kita.
Betul Kak Ahmad, Irfan, UAS sebagai nilai, ya UAS staf karir itu poin pentingnya itu. Kalau karir itu kalau nggak karir itu minimal C lah ya kalau nggak salah. Itu setiap prodi juga ada ketentuannya masing-masing Kak, saya nggak hafal prodi-prodi yang lain. Kalau di prodi PGSI BPA itu ada namanya lagi PKP, praktek kemampuan mengajar kalau nggak salah ya. Ada lagi itu. Kalau di administrasi bisnis kurang tahu deh saya. Saya paling tidak suka soalnya ada yang bisnis manajemen itu nggak tahu saya. Kebetulan kan memang saya bekerja di lingkungan pendidikan ya, jadi lebih ke pendidikan yang saya kuasai. Masih berapakah yang gabung ini? Cuma 3 orang. Siapa lagi satu menyimak nih? Mari mas saya tidur duluan soalnya di sini sudah buset jam 12 malam lewat. Sehat selalu mas. Oke, terima kasih Kak Ahmad yang sudah mampir ke channel saya. Terima kasih, sama-sama kita sharing ya. Nanti kakak juga bisa sharing ke teman-teman yang mungkin nanti semester 1. Selamat malam Kak, selamat tidur. Di sini jam 11. Ini saya di Jakarta nih, jam 11. Ini satu lagi siapa ya? Absen dong, absen Kak siapa ya? Kalau belum tentu ini saya upload nih. Bisa saya nggak publik nih live streaming. Hmm, 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 hmm. Oke, sudah 1 jam kalau nggak salah saya sharing. Saya juga ngantuk kayaknya. Cukup sekian teman-teman. Besok lagi streaming lagi ya.